Enggak ah, Bu. enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? Baik, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan berwawancara dengan Ketua Himpa UDI Kecamatan Bojongsari. Bapak, boleh perkenalkan nama Silakan, Bapak? silakan, silakan. Santai aja Bu ya, jangan tegang gitu kok. Boleh senyum. Yang penting kita menjaga sopan santun ya. Gitu. Baik Pak, silakan perkenalkan diri Bapak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Jalaluddin STHI. Saya saat ini berkecimpung di PAUD atau di bawah naungan organisasi yaitu Himpaudi. Walaupun memang saya backgroundnya bukan dari PAUD atau bukan dari sarjana PAUD, tapi saya sangat mencintai organisasi yang berada di PAUD yaitu Himpaudi yang kita cintai ini. Alhamdulillah di Depok ini sudah hampir kurang lebih 10 tahun Himpaudi berdiri, dan saat ini kita harus berkarya membangun guru-guru PAUD itu mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap anak-anak ataupun organisasi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau menurut Bapak di masa pandemi seperti ini, sistem pembelajaran yang bagaimana Pak yang kira-kira cocok untuk anak PAUD? Sesuai arahan pemerintah ya, sesuai arahan pemerintah yang sudah keluar undang-undangnya, bahwasanya pada saat ini kita disarankan untuk belajar di rumah ya. Bolehlah sekali-kali kita mengadakan home visit, tapi itu sangat membuat suasana mungkin belum menentu ya. Jadi disarankan seorang guru ini harus bisa berkreasi terhadap etiknya itu dan bisa memberikan sajian yang menarik ya kepada anak didik dengan BDR, dengan online gitu. Oke Pak. Kemudian gini Pak, kalau kan kebanyakan kelompok bermain itu tidak ada yang berstatus negeri ya Pak, adanya kebanyakan swasta. Nah kira-kira pandemi seperti ini apakah itu berpengaruh Pak kepada lembaga? Saya pikir sangat berpengaruh karena bagaimanapun PAUD swasta ya, terutama di Depok ini itu sangat bergantung pada SPP juga. Walaupun mungkin sudah ada bantuan dari pemerintah, tapi itu kadang-kadang kita saling menopang. Dengan kata lain, input dan output jelas gitu. Maka dari itu saya sarankan untuk saat ini lembaga ini harus bisa memanage lembaganya dengan baik. Bagaimana bisa berinteraksi dengan orang tua dan anak-anak dengan supaya anak-anak itu masih belajar dan orang tua punya kewajiban yaitu memperhatikan lembaga dan guru-guru di sekolah itu. Kira-kira nih Pak, inovasi apa sih Pak yang terbaik ketika di masa Covid ini terutama untuk pengelola? Untuk mengelola ya, berarti yang memiliki lembaga itu harus berkreasi. Mereka itu harus bisa membangkitkan giroh guru-guru juga dan juga wali murid. Di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang sulit perekonomiannya, banyak orang yang di PHK, yang Gojek sepi, yang Grab sepi, GoFood ditutup kalau malam, McD saat ini ya. Jadi ekonomi masyarakat pun sangat berkurang. Maka dari itu kita sarankan bagaimana di masa sulit ini ya, kita pengelola atau kepala lembaga itu harus bisa berkreasi, membuat membuat kreasi yang bisa dipasarkan kepada minimal ruang lingkup PAUD itu sendiri atau Himpaudi itu sendiri. Misalnya membuat produk-produk yang bertujuan untuk menyehatkan anak-anak misalnya. Berarti dengan kata lain seorang pengelola itu harus punya jiwa entrepreneur ya Pak? Harus. Semua orang harus mempunyai jiwa entrepreneur dan juga businessman. Walaupun ada yang bilang PAUD itu komersil, padahal tidak. Kita ini menyetak anak bangsa supaya menjadi anak-anak yang punya ilmu dan punya karakter yang baik. Oke Pak, baik. Kira-kira menurut Bapak untuk pengelola supaya bisa mengembangkan jiwa entrepreneurnya itu usaha apa Pak kira-kira?
Kalau berkaitan dengan anak-anak dan juga wali murid, saya pikir pada saat di masa pandemi ini kita harus bisa berkreasi bagaimana membentuk suatu produk yang bisa menjaga kesehatan kita. Misalnya membuat makanan sehat, membuat edukasi yang bisa memberikan semangat anak-anak itu untuk belajar. Dan bagaimanapun makanan sehat atau vitamin ini sangat mendukung imun tubuh kita masing-masing. Oke. Baik Pak, mungkin untuk penutup kira-kira Bapak bisa memberikan kesimpulan dari wawancara kita hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan pada hari ini, untuk guru PAUD atau pengelola, kita harus bersabar. Memang pandemi ini adalah suatu musibah yang sangat luar biasa, bukan dialami bangsa Indonesia tapi seluruh negara-negara sudah mengalami hal seperti ini. Maka itu mari kita jaga imun tubuh kita terus bersenyum, berkarya, jangan punya rasa takut dengan pandemi ini, tapi semuanya harus kita jaga dengan banyak minum, banyak makan yang sehat, dan cuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya, sehingga virus-virus pun terhindar dari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Demikianlah teman-teman PAUD, hari ini wawancara saya dengan Ketua HIM PAUD di Kecamatan Bojongsari. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.